لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan, setelah setan gagal menggoda dan membujuk dia untuk merubah akidahnya, pernah kita kaji kan? Tahapan setan menggoda manusia itu satu yang dia pilih, yang betul-betul nohok kepada jantung keimanan, akidahnya dirubah. Saya dengar cerita orang yang sok nonton TV nganti aku bela, adalah salahnya aku kurang nonton TV gitu. Ada udur-uduran di sana antara FPI dengan ketua GP Ansor. Siapa? Nusron Wahid. Kata si Nusron itu, saya lebih berpegang kepada ayat-ayat konstitusi daripada ayat-ayat Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antara ayat-ayat konstitusi apa tuh? Hah? Ya, pasal demi pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal demi pasal pada undang-undang yang disahkan oleh DPR, itu lebih saya kedepankan daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah dan seterusnya. Ya, mengangkat persoalan ini kata orang Arab tidak muqtadul hal, tidak empan papan. Ayat-ayat konstitusi itu mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup bernegara. Paling tidak kita pahamkan dalam kondisi seperti ini, seperti itu. Artinya ayat-ayat konstitusi itu seandainya dia harus melakukan, tetapi juga tetap menjunjung tinggi pada tempat yang lain dan kondisi yang berbeda ayat-ayat Al-Quran sebagai kewajiban dia sebagai seorang mukmin, itu nggak ada masalah. Nah, ke sana. Jadi kalau suatu ketika saya ulangi ya, seorang mukmin seperti Al-Ma'is bin Malik Al-Ansori sudah punya istri kok berzina. Alhamdulillah dia bertobat di depan Rasulullah. Bahkan seandainya dia tidak sempat bertobat. Seandainya dia tidak sempat bertobat. Wanita Ghamidiyah sudah punya suami. Anak Umar bin Khattab yang sengaja minum minuman keras, meskipun Ibnu Taimiyah membela ini karena ketidakfahaman dia antara khamr dan nabi, tetapi tetap didera. Seandainya itu yang terjadi, perbuatan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan fitnah syahwat. Wa in zana wa in saroko, kalau diformulasikan dengan bahasa yang singkat seperti itu, tidak akan menyebabkan dia keluar dari Islam. Seorang mukmin mesti akan berusaha menjaga akidahnya. Seorang muslim akan berusaha menjaga ibadahnya dan menjaga muamalahnya sehingga dia tidak bisa terjebak tadi setan. Goda akidahnya, nggak bisa menggoda akidahnya, tetap la ilaha illallah. Yang nomor dua, digoda agar dia melakukan bid'ah. Bid'ah yang dikembangkan, yang diajarkan, yang difahamkan di Indonesia, itu nanti kalau berbicara bid'ah itu mesti bid'ah yang ghairu mukafirah. Bid'ah yang berhubungan fil ibadah. Bid'ah furu'iyah, bid'ah yang tidak menyebabkan orang keluar dari kekafiran. Bid'ah, ada bid'ah usuliyah, bid'ah fil aqidah, bid'ah mukafirah, bid'ah kubro. Yang diangkat itu yang ghairu mukafirah. Jupluk-jupluk wong telung dinan, pitung dinan, bagus itu. Tetapi ada yang
lebih besar di belakang itu, yaitu bid'ah yang berhubungan dengan akidah. Ya tadi ngaku Islam, tetapi lebih mengedepankan ayat-ayat konstitusi, ngakunya Islam, lebih mengedepankan pemahaman yang sekuler, yang pluralis, yang liberal, dan itu nggak pernah diangkat. Sehingga kalau ada yang ngamati, betul ya, yang mengamati, betul. Itu masalah sipilis, sekuler, sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu bid'ah yang ghairu mukafirah. Maksud saya itu tidak kita kurangi porsi untuk menyampaikan. Tetapi mestinya ada yang lebih dikedepankan. Karena itu sebesar-besar doa bid'ah ghairu mukafirah tidak menyebabkan orang keluar dari milah. Sementara bid'ah yang mukafirah jadi kurang instan lah ya. Kurang instan. Menanggapi Ahmadiyah, menanggapi Syiah, sampai sekarang itu Din Syamsuddin itu nggak pernah mencabut kata-katanya. Syiah itu sempalan dari Islam, bagian dari kelompok-kelompok Islam yang jumlahnya bukan 1-2 tetapi puluhan, termasuk di dalamnya Syiah, termasuk di dalamnya Ahmadiyah. Meskipun ya sikap beberapa tokoh keras sekali kepada Syiah, berbicara hitam putih, tetapi atas nama orang per orang, atas nama perorangannya, atas nama lembaga abu-abu. Jadi yang digoda, nggak saya sebut semuanya ya, yang digoda oleh setan pertama bagaimana akidah itu dirubah. Apa orang yang sudah mantap dengan akidahnya bisa berubah? Bisa saja seperti di kalangan para sahabat, mantan sahabat, karena kemantapannya dengan Islam dia tinggalkan kota Madinah, dia bawa istrinya yang bernama Romlah, dia bawa anaknya yang bernama Ummu Habibah, yang bernama Habibah, sampai di Ethiopia malah Tanasor dia masuk Kristen. Ada. Kalau itu gagal, digoda supaya dia melakukan bid'ah. Nah kalau kita rinci, tentu saja bid'ah yang mukafirah. Gagal ini bid'ah yang ghairu mukafirah. Baru dia digoda ketika gagal menggoda manusia tadi, melakukan bid'ah dengan segala aspeknya, gagal untuk membujuk manusia tadi, dibujuk. Nah, itu urutan ketiga. Yang pertama membujuk akidah, yang kedua membujuk bid'ah, yang ketiga membujuk kalau nomor 1, nomor 2 sudah gagal, agar dia melakukan dosa besar. Gagal, agar dia melakukan dosa kecil. Hati terus kayak ini ya. Sudah, kita nggak akan sampai ke sana. Termasuk kembali kepada persoalan munafik tadi. Kalau ayatul munafiki salasun itu yang berhubungan dengan nifak yang tidak bisa dilepaskan dari amal perbuatan manusia. Ngapusi, goroh, melenjani janji, dipercaya dia durhaka. Itu kalau sampai dia melakukan itu dan setan sudah menggoda dia melakukan dosa pertama gagal, dosa kedua gagal, ini dosa yang ketiga. Secara singkat, apabila itu dilakukan karena kuatnya goda setan kepada dia, tidak menyebabkan dia keluar dari milah. Tidak menyebabkan dia keluar dari milah. Tidak menyebabkan dia keluar dari